Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom kepada seluruh jemaat GBI House of Joy dimanapun Anda berada. Biarlah pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah dengan sukacita. Yang siap boleh katakan haleluya. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita. Allah yang berkuasa. Ya Allah yang perkasa sama. Namanya Tuhan menara yang kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang berkah, gunung batu keselamatanku, Engkau yang mulia di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus.
berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kami percaya bahwa tidak ada nama lain yang berkuasa selain namamu di bumi dan di surga. Katakan, Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. angkat tangan kita yuk sama-sama katakan. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, oh, oh. Nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Katakan dengan iman. Segala kuasa tunduk Pada nama itu Yesus Raja. Yesus Raja segala raja. Oh, Engkau yang termulia Tunjuk. di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Bapa dan kuasa dalam namanya, nama Yesus. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Dan kepadamu Tuhan kami percaya. Hati kami sungguh berharap. Pengharapan Tuhan yang menyertai hidup kami. Mari sama-sama yang tak pujian ini katakan dengan iman. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku Sepenuh sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Dia yang tuntun langkahku. api dengan iman kita. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Oh, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
selamanya. Oh, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu dan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan yang nyata di hidup kami, yang kuasanya tidak pernah berubah, yang kami alami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Satu-satunya Allah yang kami percaya, yang kami andalkan di hidup. Sama-sama katakan, pujian. Ya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau Tuhan penolongku, Dia yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah
kami percaya. Kami percaya. Mari yang percaya boleh angkat kedua tangan kita. Kita datang dengan penuh penyerahan. Kita percaya bahwa setiap pujian yang kita nyatakan itu adalah firman Allah. Dan firman Allah berkuasa atas hidup kita. Bahwa tidak ada satupun yang gagal. Tetapi Tuhan akan menyatakan dan mengenapi setiap janjinya. Bahwa Dia Allah yang berkuasa. Kuasanya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Haleluya. Syakarabatakararabah. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Oh, kami sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati kami datang di hadirat-Mu dan menyembah Kau dan memuliakan Engkau, Yesus. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami. Oh, Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang menyertai kami. Kau ada dalam kami. Haleluya. Syakaralamatakalalamaso. Kiria syandaralamatakalalamaso. Firman-Mu berkata bahwa apa yang belum pernah dilihat oleh mata, bahkan apa yang belum pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga, itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Bagi kami yang mengandalkan Engkau, bagi kami yang percaya, bagi kami yang berserah, bagi kami yang berseru kepada nama-Mu. Nama yang ajaib, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, namanya Yesus. Yesus, oh Yesus, haleluya, haleluya. Bahkan nama yang menyelamatkan kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Satu hal yang kami tahu, setiap kali kami ada di hadirat-Mu, kami temukan kekuatan. Karena kami menemukan Engkau, keberadaan-Mu di hidup kami, dan kami ada di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan, kesempatan hari ini kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan yang akan menuntun, menolong kami sepanjang hari-hari hidup kami. Apapun yang terjadi, namun satu hal yang kami tahu, firman-Mu ya dan amin. Dan yang kami pegang, yang kami perkatakan, yang kami yakini. Kami bersyukur Bapa, dan diberkatilah berbagai orang yang mendengarkan perkataan firman dan yang melakukannya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua, senang sekali dapat bertemu kembali di ibadah online House of Joy hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, saya mau berbicara, membagikan tentang sebuah topik yang baru. Dan topik ini adalah tentang kesehatan dan kesembuhan. Nah, mungkin dari kita sedang berdoa untuk minta sepakat bersama dengan gembala atau para pendeta dan teman-teman komunitas berdoa agar Tuhan sembuhkan penyakit kita, atau kita juga meminta dukungan doa dari gembala untuk supaya kita sehat dan kita kuat. Nah, Bapak Ibu, pada saat saya bergumul tentang topik ini, saya bertanya kepada Tuhan juga dalam gumulan doa saya, Tuhan, kenapa topik ini harus saya
saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, ada 3 jawaban yang saya paling tidak merasakan bahwa perlunya ini untuk kita pelajari. Perlunya topik ini untuk kita pelajari bersama. Yang pertama, karena selama hidup di dunia ini kita akan berhadapan atau dihadapkan dengan penyakit. Kapan datangnya atau kapan datangnya penyakit itu, saya berdoa tentunya tidak akan datang, saudara ya. Tetapi kapan itu datang, saudara, kita tidak ada yang tahu, termasuk saya, Bapak Ibu. Tapi saudara, Bapak Ibu, dengan jawaban yang pertama ini, saudara perlu mengetahui, belajar sama-sama apa yang Allah kehendaki untuk setiap kita semua. Kemudian yang kedua adalah ada pemahaman yang salah tentang sakit penyakit. Mungkin kita memahami bahwa penyakit itu berasal dari Tuhan. Contohnya, banyak kali kita mendengar, saya bersyukur saya dapat mengalami penyakit ini, karena dengan sakit ini saya jadi lebih dekat sama Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita perlu mensyukuri segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saat kita menerima bahwa sakit itu berasal dari Tuhan, artinya Bapak Ibu, kita semua tidak dapat melawan sakit penyakit itu. Karena ketika kita melawan, artinya kita melawan Tuhan. Mengusir penyakit itu dari tubuh kita melawan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita perlu belajari lagi, apakah benar sakit penyakit itu diizinkan Tuhan? Apakah benar Tuhan menghendaki saudara sakit? Apakah benar Tuhan menghendaki saya sakit? Nah, saudara, Bapak Ibu semua, yang ketiga adalah nilai yang salah tentang sakit penyakit. Saudara, Bapak Ibu, sakit adalah buah dari dosa. Sama seperti perselingkuhan, itu adalah buah dari dosa. Akar dari penyakit adalah dosa. Bapak Ibu, dosa tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Artinya ketika kita mengalami sakit, tidak ada sakit flu, hal kecil. Sakit kanker, hal besar, nggak ada, saudara. Baik flu ataupun kanker, baik itu demam ataupun tumor, saudara, yang namanya sakit tetap sakit. Tidak ada sakit kecil dan sakit besar. Nah, Bapak Ibu, dari 3 jawaban ini kita dapat menyimpulkan sebenarnya yang Allah kehendaki untuk saudara dan saya selama ada di dunia ini adalah Allah menghendaki kita hidup sehat. Katakan bersama-sama, Allah menghendaki kita hidup sehat. Nah, hari ini kita belajar kembali, merenungkan kembali firman Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu semua, dari mana asalnya penyakit? Kalau kita melihat di dalam Kejadian pertama ayat yang ke-26a dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi jika kita melihat kepada kejadian pada saat Allah menciptakan manusia pertama kali, kita harus menyadari, sangat-sangat harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia pertama kali dalam kesehatan yang sempurna. Tidak ada bukti bahwa Adam dan Hawa pada saat itu mengalami yang namanya penyakit serius sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Nah, saudara, Bapak Ibu, manusia pertama yang diciptakan Allah, yang menurut gambar dan rupanya itu adalah sangat baik. Manusia pertama itu benar-benar mengalami yang namanya sehat walafiat secara sempurna. Bahkan Allah juga memberikan petunjuk kepada Adam dan kepada Hawa untuk apa? Untuk memakan semua pohon, tumbuh-tumbuhan, makanan yang tersedia di Taman Eden pada saat itu untuk memelihara kesehatan tubuh mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita dapat melihat bahwa pada saat Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa dalam keadaan sehat walafiat, kita dapat mengerti bahwa saudara, Bapak Ibu semua, Allah sangat menghendaki agar kita sehat. Yang percaya katakan amin. Yang menjadi indikator pertama, Bapak Ibu, dari penyakit kematian adalah pada saat Bapa di surga, Tuhan Allah, memperingati manusia yang tercatat di dalam Kejadian 2
ayat 16 sampai 17. Dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kematian mulai bekerja di dalam diri mereka. Walau tidak seketika sesudah makan buah terlarang itu mereka langsung mati, Bapak Ibu. Tapi dari beberapa literatur yang saya baca, mereka pelanggaran yang mereka lakukan terhadap apa yang Allah perintahkan itu mengakibatkan kematian rohani, dan pada saat itu menjalar kepada kematian secara jasmani. Nah, jadi Bapak Ibu, pada saat itulah dimulainya mengalami kemerosotan tubuh jasmani. Di dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, oleh karena dosa, pelanggaran dosa satu orang, akhirnya dosa itu menjalar. Nah, jadi Bapak Ibu, kematian secara rohani mengakibatkan kita mengalami kemerosotan secara jasmania. Dan apa yang dilakukan pelanggaran, apa yang Adam lakukan, pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan, itu pun menjalar kepada kita yang hari ini masih hidup di dunia ini. Jadi Allah tidak memberikan sakit penyakit pada saat manusia diciptakan, karena Allah menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah. Karena dosalah yang membuat manusia mengalami kematian rohani berdampak kepada kemerosotan jasmani kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, jadi Bapak Ibu, penyakit tidak berasal dari Allah, tetapi dari dosa. Nah, selain dari dosa, ada beberapa literatur, beberapa catatan dalam firman Tuhan bahwa Allah Yesus menghardik iblis atau kuasa gelap dari tubuh seseorang, dan pada saat dihardik maka orang itu mengalami kesembuhan secara jasmani. Contoh di dalam Lukas 4 ayat 35. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya, dan setan itu pun menghempas orang itu ke tengah-tengah orang banyak dan keluar daripadanya. Saudara, kalau kata menghardik di sini dari bahasa aslinya itu merupakan suatu kata yang tegas dan sangat kuat pada saat Yesus menghardik setan itu dari tubuh pribadi tersebut. Dan ketika dihardik setan itu keluar, maka orang itu mengalami kesembuhan. Nah, ada beberapa kasus pada saat kita ada di dunia sekarang ini, ada orang-orang yang mengikuti okultisme, kuasa kegelapan, sehingga mengalami sakit penyakit. Tetapi tidak semua penyakit berasal dari setan atau dari iblis. Yang jelas, semua penyakit berasal dari dosa, karena dosa adalah akar dari semua penyakit. Yang mengerti katakan amin. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Yesus menghardik penyakit dengan keras, dengan tegas, maka kita juga perlu mencontoh dan meneladani bahwa pada saat kita mengalami yang hari ini kita sedang mengalami, mungkin Bapak Ibu di rumah ada yang mengalami sakit, jangan kita terima dengan pasif, pasrah dengan pasif. Tapi kita juga harus berani untuk melawan, untuk menghardik, untuk tidak menerima yang namanya sakit di dalam tubuh jasmani kita. Saya nggak suka sakit, saya mau sehat, saya mau sembuh. Sama seperti kita tidak suka hidup di dalam dosa, demikian juga kita tidak suka hidup di dalam sakit penyakit. Karena sakit penyakit bukan berasal dari Allah, tetapi berasal dari dosa. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, jika kita sudah mendapat kesimpulan bahwa sakit penyakit itu berasal dari dosa, maka kita juga dapat mempelajari tentang penebusan dan kesembuhan. Karena di dalam penebusan ada kesembuhan. Yesaya 53 ayat 3-5 dikatakan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan.
ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditangguhkannya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Garis bawah ini, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Catatan di dalam Yesaya 53 ayat 3-5 ini merupakan sebuah nubuatan tentang penebusan, di mana Mesias akan datang, dan pada saat Mesias datang di atas kayu salib, oleh bilur-bilurnya saudara dan saya mengalami kesembuhan. Catatan ini juga dikutip oleh Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu, ini merupakan sebuah mahakarya penebusan yang Yesus buat untuk setiap kita di saat kita jatuh di dalam dosa, di saat kita mengalami dosa, kutuk dosa, hukuman dosa. Tetapi yang terjadi pada saat itu, Yesus mati di kayu salib, menanggung segala kutuk, menanggung hukuman kita, sehingga saudara dan saya mengalami kesembuhan secara rohani. Nah, saudara, Bapak Ibu semua, ketika kita mengalami keselamatan, penebusan, dan kesembuhan tidak dapat dipisahkan. Kesembuhan adalah bagian dari karya penebusan. Sebagaimana Yesus mati di kayu salib mengampuni dosa kita, dan Yesus mati di kayu salib mengembalikan kematian rohani kita jadi hidup, demikianlah ketika kita mengalami kehidupan kerohanian, pada saat kita percaya kepada karya penebusannya, pada saat kita percaya kasihnya untuk kita, pada saat kita percaya dia mengampuni segala dosa-dosa kita, maka kita juga akan mengalami kesembuhan secara jasmani. Yang mengerti katakan amin. Jadi saat kita percaya di dalam karya penebusan, kita juga harus percaya bahwa kita memperoleh kesembuhan secara jasmani. Karena kesembuhan merupakan bagian daripada warisan rohani yang kita terima, dan sama sekali bukan karena usaha kita, tetapi karena Allah menghendaki supaya saudara dan saya mengalami hidup sehat selama kita ada di dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Pada saat kita mengalami pengampunan dosa, maka kita dapat mengalami kesembuhan ilahi. Dan saat kita mengalami kesembuhan ilahi, maka hasilnya dalam setiap kehidupan kita akan mengalami kesembuhan secara jasmani. Dan disitulah kita akan hidup sehat. Amin. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah mengerti bahwa segala penyakit berasal dari dosa, Allah tidak pernah menghendaki kita sakit. Allah justru punya kerinduan, ingin sangat amat saudara dan saya hidup sehat. Dan kita juga sudah belajar mengetahui bahwa di dalam karya penebusan ada kesembuhan, baik secara rohani dan juga jasmani, Bapak Ibu semua. Maka yang ketiga, kita perlu belajar percaya apa yang kita doakan akan kita terima. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, di ayat yang ke-14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, mungkin kita bertanya, apakah saya sembuh merupakan kehendak Allah?
Saudara, ketika kita pelajari dan kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki kita sakit, artinya kesembuhan merupakan kehendak Allah. Jika kita tahu bahwa di dalam penebusan ada kesembuhan, artinya saudara, dia mati di kayu salib untuk menghendaki supaya saudara sembuh secara rohani dan sembuh secara jasmani. Dan ketika kita berdoa, di dalam dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, menurut kehendaknya, saudara dan saya, percayalah apa yang kita doakan pasti dia akan jawab. Ketika kita berdoa, kita minta kesembuhan, Tuhan akan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu merupakan kehendak daripada Bapa di surga pada saat dia mengutus Yesus, anak satu-satunya, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, menebus dosa saudara. Dia menghendaki supaya saudara dan saya hidup sehat dan tidak mengalami sakit penyakit. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, yang membuat kita tidak menerima atau belum menerima kesembuhan pada hari ini adalah 3 pertanyaan saya di awal tadi. Mungkin ada dari saudara yang memahami nilai tentang penyakit salah, atau saudara memahami bahwa apa yang saudara alami hari ini itu atas seizin Tuhan, atau saudara hari ini saudara benar-benar mengalami sakit penyakit. Saudara, percayalah bahwa saudara mengalami kesembuhan, dan itu Tuhan telah berikan 2000 tahun yang lalu pada saat dia ada di kayu salib. Saudara, Bapak Ibu semua, hari ini kalau saudara mungkin mengalami sakit, hari ini mari yang pertama ubah dulu paradigmamu bahwa Tuhan mau saudara sehat. Dan kemudian yang kedua, percayalah bahwa di dalam karya penebusannya ada kesembuhan. Dan yang ketiga, pada saat saudara sudah berdoa meminta kepada dia, kehendaknya adalah saudara disembuhkan. Saudara, saya tutup dengan sebuah cerita. Ada seorang guru di dalam kuliah yang pada saat itu dia menanyakan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Akhirnya dalam sebuah ilustrasi itu, dia memanggil 2 orang muridnya untuk maju ke depan. Dan kemudian 1 orang murid dikatakan, coba ulurkan tanganmu. Dan kemudian lawannya meniup. Apakah kamu merasakan ada angin yang keluar dari tiupan itu? Lawannya berkata, iya, saya merasakan ada angin. Dan sebaliknya, dia putar badannya, terus kemudian dia tiup rambutnya. Dan rambutnya terurai, saudara. Saudara, si lawan itu berkata, apakah engkau merasakan ada angin? Iya, saya merasakan ada angin. Saudara, demikianlah ketika kita percaya. Mungkin kita tidak melihat bahwa Tuhan secara bentuk jasmani ada. Tetapi saudara, pada saat saudara berdoa, percayalah bahwa Tuhan ada dan Tuhan menjawab doa saudara. Amin, Bapak Ibu semua. Nah, hari ini saudara, Bapak Ibu semua, saya akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Dan percayalah bahwa semua yang kita doakan, kalau kita mengalami sakit pada hari ini, mari percayalah, Dia adalah Tuhan yang menjawab doa dan menghendaki supaya kita sehat. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami belajar sesuatu yang baru, bahwa Tuhan punya kerinduan, Tuhan berkehendak, menghendaki agar setiap kami hidup sehat. Bapa, saat ini hamba berdoa, biarlah pemahaman yang baru ini dapat mengubah setiap pemahaman, nilai yang salah tentang sakit penyakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus melalui manifestasi kuasa Roh Kudus. Mari Roh Kudus sendiri yang berbicara, menerjemahkan di dalam setiap kehidupan semua anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Aku berdoa kalau ada beberapa di antara kami mungkin yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan, aku minta jamahan-Mu menyembuhkan segala sakit yang mereka alami ya Bapa. Saat ini kami percaya di dalam karya penebusan ada kesembuhan rohani dan ada kesembuhan jasmani. Saat ini aku berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus biarlah yang mengalami sakit penyakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu serahkan seluruh jemaat Tuhan,
ke dalam tangan-Mu saja, dan biarlah kuasa kebaikan Tuhan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari, kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa.
Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya berdoa agar saudara semua diberkati dengan pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Saya rindu sekali agar semua dapat terus hidup sehat di tengah dunia yang saat ini dengan penyakit yang begitu banyak. Nah saudara, kita sudah di akhir daripada ibadah kita. Saya percaya bahwa semua saudara sudah amat sangat diberkati di dalam kasih karunia Tuhan. Saya mengajak, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Semua pemberian persembahan saudara akan digunakan untuk operasional daripada gerejanya dan juga untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengalami kesulitan, kelemahan, dan saya percaya semua pemberian saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang percaya katakan amin. Mari memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara bisa langsung transfer atau saudara bisa scan QR Code di akhir daripada ibadah kita. Dan pemberian saudara sudah amat sangat memberkati untuk semua yang membutuhkan. Nah saudara, Bapak Ibu, kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk hari ini, sekali lagi untuk firman dan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang kami terima, dapat kami terima di tanah yang subur dan bertumbuh berbuah dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa untuk semua pemberian yang diberikan oleh jemaat Tuhan. Hamba berdoa percaya bahwa pemberian itu menjadi berkat bagi orang lain, bagi mereka yang membutuhkan, dan bagi gereja-Mu yang melayani setiap kami semua. Terima kasih ya Bapa, berkati gereja-Mu House of Joy dan berkati juga semua jemaat Tuhan yang telah memberi. Berikan kekuatan, kesehatan, tubuh jasmani yang sehat. Kalau ada yang berbeban berat, biarlah Tuhan memberikan kelegaan dalam pekerjaan mereka. Tuhan buka pintu-pintu, berikan hikmat-Mu untuk dapat mengambil keputusan-keputusan. Hal berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau bersyafaat untuk Indonesia, untuk pemerintahan kota Jakarta, ibu kota. Tuhan kami berdoa biarlah dapat mengatasi pandemi yang sedang masih berlangsung dan keluar dari situasi ini. Berdoa untuk situasi perekonomian, biarlah ekonomi Indonesia tetap sehat. Kami berdoa Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada Presiden, kepada Gubernur Tuhan, biarlah semua jajaran pemerintahan di dalam anugerah-Mu saja. Terima kasih Bapa, berdoa juga untuk pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, berdoa untuk gembala rayon kami. Biarlah senantiasa ada di dalam kebaikan Tuhan untuk melayani jemaat-Mu. Dan biarlah terus dapat memiliki kepekaan untuk mendengar suara-Mu dalam kebenaran firman-Mu dan menuntun
kami di dalam kerohanian kami. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini, dan biarlah kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu semua, dan terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima sama-sama katakan, amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.